Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi renungan kita mulai permenungan kita ini dengan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Tuhan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Jadi Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, oh ya. Jadi renungan ini saya ambil judulnya Siap Dituntun oleh Bunda Maria. Bunda Maria atau Ibu Maria. Ibu adalah dia yang mengandung, melahirkan, mempersiapkan jalan, merawat, dan membesarkan anaknya. Ibulah pribadi yang menjamin pertumbuhan, penyokong kehidupan, memungkinkan yang tak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan. Sedemikian sentral dan penting perannya seorang ibu, sehingga tanpa ibu dirasakan perkembangan anak tidak akan begitu sempurna. Tentulah, tanpa harus bersusah payah, kita bisa menemukan contohnya di sekitar kita sebagai afirmasi dari pernyataan ini. Dalam gereja, ada juga ibu kita, Ibu Maria atau Bunda Maria. Dialah bunda spiritual kita. Kita ingat melalui sakramen baptis, kita semua ambil bagian dalam hidup Yesus. Artinya, Bapa Yesus menjadi Bapa kita, Ibu Yesus juga menjadi ibu kita. Ingatlah ketika Yesus disalib, dia menyerahkan ibunya kepada murid kesayangannya dengan berkata, "Inilah ibumu." Memberikan ibu, hal ini menunjukkan betapa Tuhan begitu perhatian terhadap pertumbuhan dan perjalanan hidup dari kita masing-masing anaknya. Yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan berikan kepada kita, selalu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Dalam hal ini, ibu tentu sangat kita butuhkan. Jadi dengan ini Tuhan mau menyadarkan bahwa kita dalam gereja, Bunda Maria ini bukan sebuah tambahan atau opsional. Dia adalah sebuah keharusan. Kita sungguh membutuhkan Maria.
Kita sungguh membutuhkan cintanya. Kita juga sungguh membutuhkan keibuannya. Kehadiran Maria seperti ibu jasmani menjamin pertumbuhan spiritual dari masing-masing kita. Bunda Maria adalah dia yang pertama dan sudah menghidupi Injil dengan begitu sempurna. Maka dialah yang lebih tahu cara memberikan teladan bagi kita tentang cara menghidupi panggilan kita mengikuti Yesus. Perlu di sini diawaskan risiko di mana kita digoda, diperdaya untuk merasa diri otonom, mandiri, aku bisa berdiri di kaki sendiri atau berdikari. Aku nggak butuh bantuan siapa-siapa. Memang, sikap ini oleh dunia dianggap sangat positif, bahkan begitu diagungkan dan disebut juga sebagai kedewasaan dan juga bentuk kebebasan. Ini adalah konsep yang tentunya tidak tepat bagi kita sebagai orang percaya. Secara spiritual, kedewasaan justru adalah kesiapan untuk dibimbing, kesiapan untuk diatur. Makanya, setiap hari kita butuh arahan Tuhan, kita berdoa, membaca firman, juga ikut ambil bagian dalam sakramen-sakramen. Itu adalah cara kita untuk dituntun oleh Tuhan. Dan itu adalah bentuk kedewasaan kita. Yesus sendiri juga telah menyatakan bahwa tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dalam hal ini, siap diatur dan dibimbing bukan berarti mengurangi atau meniadakan kebebasan kita, tetapi justru sebaliknya memungkinkan kebebasan kita itu terrealisasi. Sesungguhnya Tuhan mencipta kita, aku dan kamu, masing-masing kita itu untuk saling menopang, saling membantu, dan saling mendukung. Bahasa modernnya lebih kita kenal makhluk sosial. Jadi, tanda kedewasaan kita sebagai makhluk sosial adalah menyadari bahwa kita sungguh membutuhkan bantuan. Kita butuh orang lain, kita butuh yang lain, kita tidak dapat sendiri. Oleh karena itu, berani meminta bantuan selain tanda kerendahan hati adalah juga tanda bahwa kita mau menghidupi siapa diri kita sebenarnya sebagai makhluk sosial. Maka melakukan yang sebaliknya berarti kita secara sadar atau secara tidak sadar sedang menjauhkan diri dari siapa diri kita. Kita sedang menyongsong kematian kita. Kita semakin dikuruskan dalam keberadaan kita hingga akhirnya kita tak sanggup bernafas lagi. Dalam hidup spiritual berfungsi hal yang sama. Kita sesungguhnya sangat membutuhkan bantuan dari luar diri kita. Bila dalam keluarga, bantuan ini dapat diterima atau difasilitasi dari bapak, ibu, abang, teman, guru, dan sebagainya. Relasi dengan mereka yang di luar kita inilah membuat pintu kehidupan menjadi memungkinkan untuk terbuka. Maka mendefinisikan bebas dan dewasa dengan tidak memiliki keterikatan dengan orang lain, baik dengan orang tua atau pribadi-pribadi lainnya di luar diri kita, sebenarnya bukanlah kedewasaan, melainkan pembohongan atau kepura-puraan. Maka pada poin ini kita diundang untuk mendefinisikan diri kita dengan relasi kita secara jujur, relasi kita dengan orang lain. Bagi kita orang beriman, seperti saya bilang, kita butuh relasi ini. Dalam hal ini kita butuh relasi dengan orang kudus, orang-orang yang sudah berada dalam kerajaan Allah. Nah, relasi dengan para kudus sebagai sebuah satu keluarga, ini bisa kita lakukan khususnya dengan Bunda Maria, karena beliau adalah ratu dari semua orang kudus. Dan relasi dengannya akan membantu kita dalam pertumbuhan hidup rohani kita. Dan ini sangat menentukan pertumbuhan rohani kita. Lalu, Maria
dipilih sebagai bunda. Ini adalah panggilan dari Tuhan. Panggilan Maria sebagai ibu menjadi bunda, bunda Allah, bunda Yesus. Panggilan ini terjadi melalui fiat Maria ketika malaikat Gabriel datang memberitakan warta gembira kepadanya. Engkau akan menjadi ibu dari Mesias. Maria menjawab, jadilah padaku menurut perkataan. Fiat yang membuat Bunda Maria menjadi ibu Yesus, ibu Tuhan. Oleh fiat Maria, terjadilah Allah menjadi manusia. Putra Allah masuk dan ambil bagian dalam sejarah manusia. Hal ini lebih kerap di telinga kita dengan nama inkarnasi. Terima kasih kepada Maria, berkat fiatnya ini inkarnasi bisa terrealisasi. Sebagai putra Maria, tentunya dalam diri Yesus mengalir darah Bunda Maria, dia mengambil daging dari Bunda Maria. Secara singkat boleh kita katakan, Yesus memiliki kemiripan dengan Maria. Anak sama dengan ibunya. Panggilan keibuan Maria bukan hanya terjadi sekali saja, yakni ketika peristiwa inkarnasi. Nah, panggilan keibuan Maria ini meluas bukan hanya ketika inkarnasi, tapi juga ketika Yesus tergantung di salib. Di bawah salib pada saat-saat terakhir hidup Yesus, dia ditemani oleh bundanya Maria, lalu murid yang paling dikasihinya, beserta Maria yang lain. Dalam momen ini, Yesus berkata kepada bundanya, Ibu, ini anakmu. Dan kepada murid yang dikasihinya, ini ibumu. Injil mengisahkan bahwa sejak saat itu murid yang dikasihi Yesus membawa Maria tinggal bersama di rumahnya. Dia menjadikan dan memperlakukan Maria sebagai bundanya. Di bawah salib keibuan Maria tadi bukan hanya menjadi berhenti pada Yesus, tapi juga sudah meluas kepada Yohanes. Dan panggilan keibuan ini sekarang menjadi lebih luas lagi, menjadi bunda dari setiap orang percaya. Oleh karena rahmat panggilan, keibuan Maria diperluas sampai kepada kita semua yang dibaptis. Maka, sebagai ibu oleh rahmat panggilan Tuhan sendiri, Bunda Maria, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak bisa tidak. Dia akan selalu bersikap dan berbuat sesuai dengan kodratnya sebagai ibu terhadap kita masing-masing. Maka sangat tak masuk akal meminta Bunda Maria untuk tidak menunjukkan keibuannya. Karena itu sama dengan meminta Bunda Maria untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Seorang ibu akan selalu berpikir dan bertindak dari keibuannya terhadap anak-anaknya. Ibu dalam hal ini yang tahu mengasihi anak-anaknya. Bisa jadi dalam hidup kita merasa tidak membutuhkan Maria. Sudahlah, Yesus ada sudah cukup. Bisa juga kita menjadi tidak atau kurang melibatkan Maria dalam hidup harian kita. Atau lebih ekstrim lagi, menolak Maria dalam seluruh hidup kita. Hal ini tentu begitu tampak bagi mereka-mereka yang khususnya yang tidak mau memang mengakui peran Maria. Tapi walau begitu, kenyataan-kenyataan yang pahit ini tidak serta-merta membuat keibuan Maria itu berhenti. Melihat keadaan demikian justru menjadikan kodrat keibuan Maria ini, perhatian, kasih keibuannya menjadi jauh lebih bersuara keras, bersuara lantang, meronta, berteriak untuk bisa menyalurkan cinta itu pada anak-anaknya. Rontaan ini bisa diungkap dalam air mata, bisa juga diungkap dalam diam, bisa juga diungkap dalam keluhan. Dengan bahasa lain seolah-olah mengatakan,
Anakku, seandainya engkau tahu yang terbaik bagimu, yang ibumu tentu saja tahu yang terbaik bagimu. Keluhan ini ketika kita tidak melibatkan Maria, tidak akan pernah diungkapkan Maria dalam kebencian. Tapi inilah cinta yang menunda, cinta yang menanti untuk dilibatkan. Karena memang keibuan Maria ini bukan sebuah hiasan, bukan juga sebuah spanduk yang ditempelkan kepadanya. Keibuannya adalah rahmat, keibuannya adalah panggilan. Karena ini adalah panggilannya, hanya dengan merealisasikannya, dia bisa mencapai kepenuhan keberadaannya. Bunda Maria terpanggil menjadi bunda. Bunda dari Yesus, bunda dari setiap kita. Bundaku, bundamu. Ini adalah pemberian dari Tuhan. Menjadi bunda adalah rahmat bagi Maria. Maka sebagai orang yang dibaptis secara Katolik khususnya, kepada kita masing-masing, diberikan seorang ibu. Ibu yang bisa menjamin pertumbuhan kita. Maka tidak heran, bagi setiap orang Katolik, kita itu terkait dan terhubung dengan sangat eratnya dengan Bunda Maria. Karena itu saya katakan, Bunda Maria bukan opsional, tapi dia adalah keharusan. Kalau Bunda Maria adalah Bunda, apa tugas spesifik dari Maria kepada kita? Tugas khusus dari Bunda Maria sebagai Bunda dari setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat adalah menarik keluar Sang Putra, Putra Allah yang berdiam, yang bersemayam, yang tersembunyi di setiap kita. Firman Tuhan menyebutkan, kamu adalah kediaman Allah, bait Allah yang hidup. Sebagai kediaman yang ilahi, merupakan sebuah potensi yang luar biasa yang ada dalam setiap kita. Nah, untuk menarik keluar potensi ini, Bunda Maria adalah ahlinya. Keahlian Bunda Maria ini boleh kita katakan seperti keahlian seorang guru yang mengajari anak-anak untuk baca tulis. Anak-anak yang datang itu belum tahu membaca tulis, tapi gurunya sudah mengetahui bahwa anak-anak ini memiliki potensi untuk membaca dan menulis. Maka guru membantu mengajarkan hal-hal yang perlu, memperkenalkan huruf, cara membacanya, maka anak itu kemampuannya kemudian terrealisasi, bisa membaca dan bisa menulis. Melalui baptisan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kepada kita masing-masing sudah ditanamkan potensi ilahi, potensi kekudusan, potensi untuk menjadi kudus. Bunda Maria dalam hal ini membantu kita mengeluarkan potensi kekudusan yang tertanam dalam diri kita. Keibuan, perhatian, dan kasih Maria itu tidak bisa diam, tidak bisa tenang, sampai potensi kekudusan ini bisa keluar, memancar, tidak terkubur, tidak tersembunyi, tumbuh dan berkembang dalam setiap kita. Keibuannya ini seperti cinta yang bernyala dan berkobar yang mengkonsumsi dirinya, yang dia sendiri tidak bisa padamkan. Itu seperti sesuatu yang menghabiskan dirinya, yang mesti dia realisasikan. Harus dia bisa menarik kekudusan dari setiap putra-putrinya. Peran keibuan ini dari Maria, gereja memiliki peran yang sangat dekat seperti Bunda Maria. Keibuan gereja dekat dengan keibuan Maria. Maria adalah gambar dari gereja. Artinya, gereja yang berperan sebagai ibu juga mesti belajar dari Bunda Maria bagaimana caranya membuat tugasnya.
untuk menarik kekudusan dari orang-orang percaya itu bisa terrealisasi secara sempurna. Artinya, gereja mesti belajar dari Bunda Maria mengekspresikan dirinya. Karena Bunda Maria adalah model dari setiap orang percaya. Nah, gereja itu adalah sakramen universal keselamatan, instrumen keselamatan, sarana yang membantu dari setiap kita itu untuk mencapai keselamatan. Maka gereja melalui segala sakramen-sakramen yang ada di dalamnya membantu menarik keluar kekudusan yang tersembunyi di dalam diri kita. Nah, gereja bisa jadi melakukannya secara manusiawi jadi tidak begitu sempurna. Lain dengan Maria, dia melakukan tugas ini dengan sangat baik secara sempurna dan juga secara optimal karena dia satu-satunya yang sudah menghidupinya terlebih dahulu. Dialah yang dikandung tanpa noda dosa. Jika demikian, keibuan Maria ini pentingnya, sentralnya, maka memperbaiki atau memutuskan untuk membangun kembali relasi yang intim dengan Maria itu sama dengan membuat keputusan, membuat terbuka kemungkinan untuk menarik keluar potensi kekudusan dalam diri kita orang-orang percaya. Apa itu menjadi kudus? Apa itu kudus? Kudus berarti sepenuhnya menjadi diri sendiri. Seperti Yesus yang adalah putra tunggal Bapa. Putra tunggal artinya Yesus adalah satu-satunya, unik. Tiada duanya. Tiada fotokopinya. Tiada salinannya. Tiada kembarannya. Hendak dikatakan bahwa di hadapan Tuhan Bapa kita, setiap kamu adalah putra atau putri satu-satunya. Unik, khas, khusus, spesial, tiada duanya. Menjadi kudus dalam arti ini berarti menarik keluar keunikanku, kekhasanku, kespesialanku. Menjadi kudus berarti juga tidak berusaha meniru seseorang atau orang lain untuk bisa dikatakan kudus. Misal, saya sebagai Pio, saya akan meniru Santo Pio. Semakin mirip saya dengan Santo Pio, maka bisalah aku berkata, aku semakin kudus. Tidak. Kekudusan Santo Pio itu terjadi karena dia sepenuhnya menjadi dirinya sendiri yang adalah Pio, lain dengan saya. Dengan demikian menjadi mirip Santo Pio yang pastinya tidak akan pernah terrealisasi dalam diri saya, walaupun ini memakan waktu seumur hidup, sepanjang hidup saya. Itu berarti aku berhenti menjadi diriku sendiri, aku melupakan diriku sendiri, aku meredupkan keunikanku, aku membuat kekhasanku di mata Tuhan tidak bercahaya karena fokus untuk meniru orang. Aku berusaha menjadi diriku yang bukan aku. Sama dengan aku hidup dalam kepura-puraan karena sedang menghidupi yang bukan aku. Pura-pura menjadi Pio, padahal aku adalah Amran misalkan. Jadi ini adalah pandangan yang tidak tepat. Menjadi kudus bukan berarti menjadi mirip dengan seseorang, tetapi menjadi diri saya sendiri. Aku menjadi sepenuhnya diriku, seperti setiap orang kudus kita. Lalu bagaimana menjadi aku yang unik? Aku yang khusus, aku yang spesial ini. Tak bisa dipungkiri bahwa hidup kita itu memiliki fase. Ada tahap atau fase di mana
kita ingin menjadi seseorang, kita ingin mengidentikan diri kita dengan orang lain. Ketika anak-anak misalnya, tentunya kita tidak pernah mempertanyakan tentang siapa diri kita. Sebab kita lebih beranggapan bahwa ya anak-anak merupakan perpanjangan tangan orang tua. Atau ketika kita beranjak remaja, sudah ada pergeseran pencarian. Kita mulai mempertanyakan siapa diri kita dan mencari siapa diri kita sesungguhnya. Pada tahap ini kita mulai berusaha untuk mendefinisikan diri kita. Kebanyakan di tahap ini mencari siapa dirinya sesungguhnya dengan menciptakan model atau mencoba menarik menjadi bagaimana, menjadi siapa aku nantinya. Pada fase ini, keinginan kita satu-satunya menjadi mirip atau sama dengan orang yang saya idolakan ini. Kita membawa keinginan untuk menjadi sama dengan yang lain, ingin menjadi yang lain. Hal ini boleh dikatakan dengan kalimat, aku kurang menerima diri saya sendiri. Dan ini tentulah fase yang normal. Menjadi dewasa adalah dia yang bisa menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri dengan bertemu dirinya. Bertemu dengan keunikannya. Bertemu dengan kekhasannya. Sadar, aku berbeda dari yang lain. Aku tidak sama dengan yang lain. Mengingat setiap anak adalah berbeda, maka tugas seorang ibu dalam keluarga menjadi begitu vital dan penting, yakni mengenali keunikan setiap anak. Dalam hal ini, seorang ibu yang baik bagi anak-anak di tengah keluarga adalah ibu yang mengenali setiap anaknya. Ibu yang baik tentu tidak memperlakukan secara sama setiap anaknya. 3 anaknya perlakukan dengan sama, cintanya sama, keuangannya sama, perhatiannya sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua serba sama. Itu namanya ibu ideologis. Bisa jadi hal ini dipengaruhi karena memiliki bapak yang sama atau keluarga yang sama, lingkungan yang sama, belajarnya pun yang sama. Tapi sadar bahwa setiap anak itu unik, anak itu selalu memiliki kekhasannya, maka memperlakukan setiap anak itu secara sama sangatlah tidak tepat. Karena itu sama dengan memakai hitung-hitungan. Ibu yang mencintai sudah pasti mengenal siapa pribadi yang ada di depannya. Mengenal setiap anaknya, hobinya, kesukaan, ketidaksukaannya, hal-hal yang menjadi kegemarannya, talenta-talentanya. Mengetahui perbedaan setiap anak, maka seorang ibu yang baik tentu memperlakukannya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang cocok dengan karakternya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dicintai oleh Tuhan melalui keibuan Maria dan keibuan gereja. Melalui keibuan Maria, melalui keibuan gereja, bukan dengan cinta yang sama terhadap setiap kita, tetapi dengan cinta yang mengenal keunikan, kekhasan dari setiap kita. Kekhasan dan keunikan dari masing-masing kita. Inilah cinta yang membuat kita bisa bertumbuh dalam keberbedaan dan dalam kekhasan kita. Jadi, setiap kita di hadapan Bunda Maria dan di hadapan gereja
yang juga bunda kita, bisa bertumbuh di dalam kekhususan kita, keberbedaan kita. Dan setiap kita ini, aku dan kamu, dicintai dalam keberbedaan kita, dalam kelebihan kita, juga dalam kekurangan kita. Maka setiap pribadi yang sudah berdamai dengan dirinya, artinya pribadi yang sudah menerima dirinya sendiri, kekhususannya, kekhasannya, keberbedaannya, juga keterbatasannya, dia akan menjadi pribadi yang lebih legowo. Keberbedaan atau keunikan yang dimaksudkan di sini bukan terbatas. Bukan terbatas hanya pada mungkin bakat, talenta seperti musik, bernyanyi, mengajar, stand-up comedy, melukis, pengarang, berdoa, bertapa, atau ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak. Keunikan tidak hanya sebatas talenta, bakat yang kita miliki, yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Dan itu juga tidak satu-satunya bakat yang ada di dunia. Gak mungkin satu orang aja yang di dunia yang jago bernyanyi, kan? Ada juga yang diberikan kepada yang lain, kepintaran dalam bernyanyi. Maka kita menjadi begitu terpesona melihat penyanyi yang memiliki kekhasannya, menjago bernyanyi, memiliki talenta bernyanyi, tapi dia memiliki kekhasannya. Makanya kita misalkan ketika Ruth Sahanaya bernyanyi, langsung kita tahu, oh ini Ruth Sahanaya. Atau misalnya ketika Jack Marpaung bernyanyi, kan langsung kita tahu, oh ini Jack Marpaung, ini semua penyanyi. Jadi, keberbedaan bukan hanya dibatasi pada kemampuan, talenta yang seperti ini tadi, tapi juga menyangkut sejarah, pengalaman dari setiap kita, bahwa kita itu masing-masing berasal dari keluarga yang berbeda. Itu juga sudah unik. Lalu kemudian, kesulitan-kesulitan yang masing-masing kita sudah lalui hingga pada tahap ini di mana kita berada. Hingga pada saat ini, perjuangan, penolakan yang kita alami, derita, sengsara, kepahitan yang sudah kita cecap, pengkhianatan yang sudah kita rasakan sakitnya, inilah namanya luka tanpa berdarah. Atau bisa juga luka karena pengalaman karena dipermainkan orang, dijebloskan, dan sebagainya. Setiap kita memiliki sejarah yang unik, yang berbeda dari perjalanan orang lain, yang berbeda dari saudara kita. Berdamai dengan pengalaman yang enak, dan juga pengalaman yang tidak mengenakan. Bolehlah kita bahasakan pengalaman yang tidak enak itu dengan pengalaman kegelapan. Pengalaman yang indah itu dengan pengalaman cahaya. Jadi pengalaman cahaya bolehlah kita katakan sebagai menerima kelebihan, keunikan diri, bukan sebatas talenta atau bakat, tapi juga menerima diri sendiri, sejarah diri, kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan-keterbatasan kita. Pengalaman dari setiap orang kudus yang sudah berdamai dengan seluruh diri, di mana mereka melihat diri mereka dan menerima diri mereka dalam segala aspeknya sebagaimana adanya, yang memungkinkan mereka sampai pada tahap penerimaan diri. Dan itulah kekudusan tadi. Artinya, mereka melihat diri mereka dalam versi yang paling realnya, bukan manipulasi. Orang kudus ketika mendeskripsikan dirinya, mereka berusaha
selalu dengan rendah hati, mendeskripsikan dirinya sejujur-jujurnya, seriil senyata-nyatanya. Boleh saya ambil contoh Santo Fransiskus. Dia berkata, aku ini bukan siapa-siapa. Aku seorang pendosa, bahkan aku lebih berdosa dari setiap pendosa besar yang ada di dunia ini. Bahkan dia berkata juga, aku tidak lebih berharga daripada cacing di tanah. Itu kata Santo Fransiskus. Saya tidak tahu kalau mendefinisikan diri sedemikian merupakan sebuah definisi yang indah tentang diri sendiri. Saya juga tidak begitu yakin atau begitu percaya bila di antara kita ada juga yang berani mendefinisikan dirinya saya itu tidak lebih berharga dari cacing ada di tanah di hadapan orang-orang lain. Nah, Santo Fransiskus dalam hal ini dia berusaha menunjukkan kebenaran real tentang siapa dirinya. Pendosa, penuh kelemahan, keterbatasan, kekurangan, tapi dicintai oleh Tuhan. Memang di hadapan orang kita berusaha untuk memberikan gambaran yang sedikit positif, sedikit bagus. Kita cobalah mempolesnya supaya nampak sedikit baiklah. Ya, supaya terlihat lebih enak lah. Tapi ketika dihadapkan dengan cerita, pengalaman, sejarah dari orang-orang kudus kita, kayaknya kita masih perlu juga melalui beberapa tahap untuk bisa sampai pada titik di mana mereka berada. Lalu orang kudus, bagaimana mereka sampai pada kekuatan untuk bisa mendefinisikan dirinya sedemikian real, sejujur-jujurnya? Menurutku, ya dari pengalaman dicintai tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Pengalaman di mana cinta Tuhan yang sedemikian indah, agung, dan besarnya sudah mencapai dan menyentuh titik terlemah, titik paling rapuh dalam diri kita. Khususnya bagi orang kudus. Ketika cinta Tuhan sudah menyentuh mereka pada poin terlemah dirinya, poin paling terbatas dirinya, maka mereka tidak lagi memiliki ketakutan untuk berkata, aku bukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Sebab sudah mengalami sendiri cinta ini. Cinta yang sedemikian besar ini. Maka bisa berkata, aku memang bukan siapa-siapa. Aku memang bukan apa-apa. Tapi aku ini adalah siapa-siapa dan apa-apa yang dicintai oleh Tuhan. Mau dikatakan, sejarahku, masa laluku, keluargaku dengan segala dinamikanya, beragam problem, kekurangan, kerapuhan, dan ketika aku membiarkan cinta Tuhan menyentuh seluruh aspek itu, inilah gambaran yang realistis. Inilah gambaran diriku dalam segala kelemahanku yang dicintai oleh Tuhan, yang diundang untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati di hadapan segala kekurangan dan keterbatasanku ini. Maka kelemahan, keterbatasan, kekurangan bukan lagi menjadi sesuatu hal yang membuat kita frustrasi. Tidak. Kita diundang menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Karena sadar dicintai oleh Tuhan. Sadar akan kemiskinan dan kerapuhan diri. Tapi Tuhan sungguh menyentuh dan cintanya jauh lebih besar dari kemiskinan dan kerapuhan diri kita. Maka hal ini memungkinkan menghidupkan dalam diri kita cahaya keilahian itu. Inilah Tuhan yang mencintai kita dan yang mau menarik keluar potensi kekudusan yang ada dalam diri kita, dalam hal kerapuhan kita pun dicintainya. Orang kudus seperti saya bilang tadi, menyadari diri sebagai pendosa,
tapi pendosa yang dicintai oleh Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita dari cinta Tuhan? Dosa, pedang, tidak satu pun. Lalu tugas seorang ibu, tugas Bunda Maria, tugas mama kita, seperti saya katakan tadi, tugasnya adalah memungkinkan kekudusan ini, keunikan ini bercahaya, tidak terkubur, tidak tersimpan di dalam diri kita. Saya juga katakan secara umum di hadapan ibu, umumnya di hadapan ibu, kita tidak malu menunjukkan siapa diri kita. Kita tidak malu menunjukkan keterbatasan, kelemahan, kekurangan yang kita miliki, atau dengan singkatnya, kita tidak malu menjadi siapa diri kita di hadapan ibu. Lain kalau di hadapan orang. Kita berusaha menutupi diri, karena tidak semua orang menerima diri kita apa adanya. Lain halnya dengan Bunda Maria. Maka di hadapan Bunda Maria, kita bisa menjadi sedemikian otentik, sedemikian utuh, sedemikian original. Karena memang dia adalah ibu kita. Dan itu dimungkinkan. Ibu selalu melihat yang baik dalam diri kita karena dia mengenali kita. Ingat, keberadaan Maria sebagai ibu kita, dia yang tak bernoda, situasi yang tak bernoda itu tidak membuat kita yang terpuruk dalam dosa menjadi begitu takut mendekatinya. Tidak. Bunda Maria pun menjadi jalur. Mau mengatakan kepada kita, anakku, jika aku yang tidak bernoda adalah ibumu, maka kamu dalam keadaan, situasi, keterbatasan, kekurangan, kelemahan, segala macam. Apakah kamu tidak merasa bahwa aku bisa membantumu untuk sampai mendekati siapa ibumu ini? Jadi, bila keberadaan yang tanpa noda membuat kita menjadi hidup dalam ketakutan atau frustrasi, maka dalam hal ini kita sungguh tidak membutuhkan Maria. Kehadiran seorang ibu justru mestinya menghancurkan rasa bersalah dalam diri kita, yang membuat kita frustrasi, terutama oleh dosa-dosa kita. Hanya di hadapan orang lain, seperti saya katakan, kita berusaha menutupi kelemahan kita. Di hadapan ibu, kita tidak malu menunjukkan diri kita. Di hadapan ibu, kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa merasa dihakimi. Kamu tidak perlu menutupi siapa dirimu, karena ibu mengenali kamu, tahu siapa dirimu. Dia yang tidak berdosa, kita semua yang berdosa, betapa bahagianya kita memiliki ibu yang tak berdosa, yang menyatakan kepada kita bahwa kita dalam keberdosaan kita bisa mencapai kekudusan itu. Kita bisa mencapai poin di mana kita bisa menjadi pribadi yang unik, yang tak tergantikan, yang hanya satu-satunya di dunia ini. Atau dengan kata lain, kamu bisa menjadi putra atau putri satu-satunya. Oh, lalu yang kedua, tadi sebagai ibu yang menarik keluar kekudusan kita. Yang menarik keluar keunikan kita. Ibu yang tahu bagaimana membuat kita itu tidak menjadi terpuruk oleh kedosaan kita, tapi menjadi pribadi yang memiliki keberanian. Karena tangan ibu selalu terulur untuk kita. Mari nak, mari lihat mamamu. Jangan kamu takut, ada ibu. Nah, didorong, dimungkinkan bahwa keilahian yang tersembunyi dalam diri kita itu bisa bersinar. Nah, yang kedua, poin yang kedua dalam waktu yang singkat ini. Dari bacaan Injil tadi, dalam perjamuan di Kana, ketika Ibu Maria melihat situasi, lalu
Di pesta seperti kita lihat tadi yang terjadi bahwa ada kekurangan anggur. Anggur adalah simbol sukacita, pesta. Jadi dalam pesta ada anggur. Dalam hidup kita ada anggur, ada sukacita. Tapi dalam Injil tadi, sukacita ini digambarkan kurang atau tidak ada, habis. Sukacita absen dalam hidup. Maria tadi adalah pribadi pertama yang menyadari dan melihat apa yang kurang dalam pesta itu, dalam kehidupan setiap kita. So, ketika dia melihat ada yang kurang, tidak ada sukacita, dia berkata, anakku, nanti apa yang dibilang anakku, kata lakukanlah ya. Maria menjadi pribadi yang pertama menyadari dan melihat apa yang kurang, apa yang perlu dalam hidup kita, seperti seorang ibu melihat apa yang perlu, apa yang absen, apa yang tidak ada dalam hidup kita. Maria memahami yang kurang, yang absen, yang tidak ada sebelum anak itu menyampaikan kepadanya. Sebelum anak itu memberitahukan kepadanya, oh ini kurang, aku butuh ini mama, aku butuh ini. Tidak. Jadi dalam hal ini Maria mengambil satu langkah ke depan. Aku tahu kamu butuh, langsung mamanya, oke, ini. Dalam hal ini kita tentu tidak mau menjadi munafik. Kita butuh pribadi yang sedemikian memperhatikan, melihat apa yang kurang dalam hidup kita, apa yang absen dalam hidup kita, sukacita yang kurang, yang tidak hadir dalam hidup kita. Inilah cinta Maria, cinta ibu ini. Pribadi yang penuh kasih, perhatian, apa yang kita butuhkan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Jadi kalau begitu, apa solusi yang ditawarkan oleh Bunda Maria? Solusi yang ditawarkannya adalah dengarkan putranya. Dibilang tadi kepada para pelayannya, lakukan apa yang dibilang ya. Lakukan apa yang dikatakannya ya. Yuk, sepertinya Bunda Maria tidak pernah bosan untuk berkata kepada anak-anaknya kata-kata ini. Jangan lupa mendengarkan dia ya. Kita, putra-putri Allah melalui baptisan dengan ibu kita Maria, ini sebagai pengingat kita mendorong anak-anakku, jangan lupa ya, dengarkan putraku. Anak-anakku, jangan lupa ya, dengarkan putraku. Anak-anakku, jangan lupa ya, dengarkan putraku. Ini mau mengatakan bahwa yang terpenting dalam hidup kita adalah mendengarkan putranya. Mendengarkan Yesus. Dan ini diungkapkannya, diulanginya tanpa bosan-bosan. Atau dalam lagu pop Minang itu kan dibilang, tak bosan-bosan aku memandangmu, tak puas aku merindumu. Memang tak bosan-bosan Maria berkata, dengarkan putraku. Karena putra Maria, seperti Maria juga, dalam doa Bapa kami berkata, jadilah kehendakmu Bapa. Kehendak Bapa itulah yang paling sulit untuk dilakukan. Artinya, mengalahkan kehendak. Dan itu membuat kehendak Bapa itu hidup dalam diri kita. Nah, menjadi Kristen berarti mengikuti Kristus. Berjalan di belakang Yesus. Terutama, ini berlaku ketika kita bersalah. Seorang Kristen yang otentik bukan berarti dia yang tidak berdosa lagi, yang tidak akan jatuh dalam dosa. Kekudusan kita bukan diukur dari kemampuan tidak berdosa lagi. Kekudusan kita adalah
kemampuan berjalan di belakang Yesus, terutama ketika kita bersalah maupun berdosa. Belajar dari kesalahan kita, apa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Maria memberi kita kembali keberanian untuk menghidupi Injil dengan memandang dan mendengarkan putranya. Tidak disuruh belajar kitab suci. Memandang dan mendengarkan putranya. Bagi setiap ibu memang anaknya lah yang terganteng. Maria mengajak kita untuk memiliki pandangan seperti dirinya tentang putranya. Yesuslah yang terganteng. Yesuslah pribadi sosok yang tidak akan pernah puas-puas, bosan-bosan, habis-habisnya untuk kupandang, untuk kukontemplasikan. Setiap kali aku memandang, aku mendengarnya, mengkontemplasikannya, selalu dalam nuansa yang berbeda. Yesusnya selalu dalam kebaruan. Maka memandang Yesus seperti Bunda Mari katakan itu berarti membuat pandangan kita dipulihkan. Membuat kita bisa kembali mengalami, memandang di dalam kerendahan hati. Artinya, inilah cara pandang yang tidak akan pernah membosankan. Cara pandang yang selalu indah, selalu dalam pengalaman baru, karena suara Yesus selalu hadir dalam nuansa dan kelembutan yang baru, memandangnya selalu dalam nuansa dan kehangatan yang baru, dan tak akan pernah membosankan. Jika demikian, berani dituntun Maria, itu adalah keputusan yang tidak salah sama sekali. Itu adalah keputusan yang benar. Jadi, kututup sampai di sini. Semoga Bunda Maria sungguh-sungguh tidak berhenti menunjukkan keibuannya untuk membuat kekudusan dalam diri kita itu bisa bersinar dan kita mau dituntun olehnya. Saya ucapkan, semoga Bunda Maria memang menjadi lebih mewahyukan diri dalam perjalanan setiap kita untuk menjadi pribadi kita yang satu-satunya, tanpa harus membuat orang lain satu-satunya pribadi yang mau kita realisasikan dalam diri kita. Jadilah kamu putra-putri yang tunggal, satu-satunya, khas, tersendiri, unik, karena itulah tanda kekayaan dan keindahan Tuhan yang hadir di dunia. Tuhan memberkati. Horas.